Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir ya di pertemuan sesi ke-6 analisis sosial media. Jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan evaluation, di mana yang banyak peneliti ataupun eh, pembuat laporan paper, kemudian laporan tugas akhir, yang eh, evaluasi ini tidak dibahas lebih dalam lagi. Nah, hal ini yang menyebabkan tulisan tersebut agak kurang diminati ya untuk kita baca, untuk kita referensikan. Nah, jadi di analisis sosial media, di dalam sentimen analisis itu merupakan tahapan terakhir ya, ada evaluation dan deployment sebenarnya kalau dalam CRISPDM. Tapi untuk deployment kali ini kita nggak akan bahas ya teman-teman ya, karena deployment itu lebih bersifat developer ya, programming, yang bagiannya itu kalau bisa bilang data engineer. Oke. Mungkin kita masuk ke sesi ke-6. Sebelum masuk ke sesi 6, saya mau refreshment dulu. Terkait dengan sesi kelima, mengenai naive Bayes, SVM, Logistic Regression yang diimplementasikan ke dalam sentimen analisis ya. Oke, kemarin kan kita sudah ngebahas cross industry standard process for data mining. Ini referensinya ya. Jadi yang pertama ada data collection, pre-processing, feature extraction, modeling, dan evaluation ya, yang saat ini kita ingin dalami lagi. Nah, teman-teman kan pasti sudah tahu lah cara-caranya dari bagaimana data itu diambil, business understanding-nya di awalnya itu seperti apa. Kemarin kan kita sudah bahas ya, terkait dengan studi kasus migacuan. Kemudian pre-processing-nya seperti apa yang ingin kita tentukan. Lalu ada fitur extraction, fitur-fiturnya seperti apa yang mau kita buat, dan modeling ya, algoritmanya apa yang ingin kita gunakan. Ya, di evaluation kita akan menggunakan namanya confusion matrix. Tapi sebelum masuk evaluation, kita akan masuk ke mengenal dulu namanya fitur extraction ya. Kita mau flashback sedikit. Jadi di modeling ya, modeling ini kan ada fitur extraction, kemarin belum dibahas lebih dalam ya. Di mana fitur extraction ini ada namanya term frequency inverse document frequency atau TF-IDF. Yang di sini si TF-IDF itu memiliki fitur utama untuk menyuruh lah intinya ya. Setiap kata itu diberikan nilai bobot ya, weights. Eh, di mana setiap kata yang penting di dalam kamus ataupun di dalam aturannya itu akan diberikan bobot yang lebih tinggi. Nah, di use case-nya biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi lebih jauh terkait dengan data yang kita analisis. Kemudian juga ada namanya text classification atau klasifikasi teks. Kemudian untuk size and complexity, dia ini semakin kompleks, maka komputasinya itu akan semakin mahal, semakin besar. Nah, ini lebih cocok untuk dataset ataupun data yang memiliki data dengan jumlah medium sampai dengan data yang cukup besar ya teman-teman ya. Jadi kalau datanya sedikit, misalkan di bawah 1.000, di bawah 10.000, TF-IDF ini nggak terlalu berpengaruh signifikan gitu teman-teman. Nah, kita mau ngebahas lebih dalam terkait dengan TF-IDF. Sini ya, TF-IDF itu merupakan term frequency inverse document frequency ya, di mana dia merupakan ukuran statistik yang digunakan atau pembobotan untuk pencarian informasi dan pemrosesan bahasa alami yang kita kenal sebagai NLP, Natural Language Processing. Nah, fungsinya ini ada empat teman-teman. Yang pasti sistem pencarian teks dan pencarian informasi. Kemudian yang kedua ada klasifikasi dokumen dan kategorisasi teks. Dan yang ketiga ringkasan teks. Kemudian yang terakhir ekstraksi fitur untuk data teks dalam algoritma machine learning teman-teman.
Jadi di TF-IDF itu ya mirip seperti ChatGPT ataupun GPT lain ya, bot lain yang akan meringkas teks. Nah, di sini eh, dia kan memiliki ukuran statistik yang mencerminkan sebuah kata ya di dalam suatu dokumen ataupun kita nyebutnya korpus. Nah, ukuran di kata ataupun di dalam dokumen ini dihitung sebagai hasil perkalian term frequency jumlah kemunculan sebuah kata dalam suatu dokumen dan inverse dokumen. Jadi TF-IDF ini sebenarnya terbagi menjadi dua ya, yaitu TF yaitu term frequency dan IDF yaitu inverse document frequency. Nah, kalau si TF ini dia akan memunculkan sebuah kata dalam suatu dokumen dengan memperhitungkan jumlahnya. Dan kalau IDF ini dia merupakan logaritma dari jumlah keseluruhan total dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang memuat kata tersebut. Nanti kita akan mengetahui rumusnya seperti apa, kemudian cara perhitungannya seperti apa. Nah, vektor dari TF-IDF ini merepresentasikan setiap dokumen sebagai sebuah vektor dalam ruang berdimensi tinggi, di mana kata-kata yang lebih penting dalam dokumen tersebut memiliki bobot yang lebih tinggi. Nah, si TF-IDF ini metode yang populer untuk ekstraksi fitur dalam pengklasifikasian teks. Nah, kira-kira ini ya teman-teman ya. Jadi kan TF-IDF itu terbagi kedua ya. Yang ini kita mau ngebahas terkait dengan term frequency dulu. Term frequency atau frekuensi istilah itu menentukan seberapa sering istilah itu muncul di dalam seluruh dokumen. Nah, ini bisa kita lihat sebagai kemungkinan eh, cara kita menemukan kata dalam dokumen. Jadi di sini rumusnya kira seperti ini ya teman-teman ya. TF WI, RJ, kemudian number of times WI occurs in RJ, berarti eh, bobot WI ini terlihat di dalam dokumen RJ dibagi total number dari setiap kata di dalam RJ. Nah, ini rumusnya seperti ini teman-teman ya. Jadi intinya di TF, nah, kemudian dalam kurung T, D sama dengan satu plus logaritma FT, D. Nah, ini akan menghitung beberapa kali kata WI ini muncul dalam suatu dokumen RJ. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang IDF, Inverse Document Frequency, ini kalau di bahasa Indonesia kan menjadi frekuensi dokumen terbalik yang merupakan eh, logaritma ya untuk mengukur apakah suatu istilah langka atau sering muncul di seluruh dokumen dalam korpus. Ya intinya sih dia akan melihat kata-kata yang muncul eh, sangat sedikit di dokumen ya gitu. Kemudian akan dikasih pembobotan. Nah, si IDF ini merupakan logaritma yang dinormalisasi diperoleh dengan membagi jumlah total dokumennya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Rumusnya seperti ini kayak. Nah, kita masuk ke evaluasi model machine learning ya, precision, recall, dan F1 score. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan evaluation, maka di situ ada namanya akurasi. Akurasi ini berarti menentukan apakah algoritma yang digunakan bisa mengklasifikasikan dengan baik ya. Akurasi ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Jadi ada training dan akurasi tes. Nah, kalau teman-teman baca paper hanya ditemukan akurasi tes, berarti bisa dikatakan paper yang teman-teman baca itu kurang bagus ya, teman-teman ya, karena tidak menjelaskan akurasi dari trainingnya. Karena dua baik itu training ataupun tes ini saling berkaitan, teman-teman. Kalau di training dia akan mengukur bagaimana model itu menghafal dari pola karakteristik fitur-fitur yang kita masukkan ya kita inputkan. Sedangkan kalau di akurasi tes dia akan mengukur bagaimana model algoritma yang teman-teman implementasikan itu dapat memahami.
Nah, kalau di S1 kan kita masih implementasi ya dan membandingkan dengan algoritma lain. Nah, kalau di training akurasi juga dia akan menunjukkan seberapa baik model mempelajari pola dari data pelatihan. Biasanya akurasi training ini lebih tinggi dibandingkan tes akurasi ya. Nah, tapi harus dilihat juga kalau nilai akurasi trainingnya terlalu sempurna, berarti kan ibaratnya tuh mendekati 100%. Tapi akurasi tesnya di bawah 70. Nah, itu bisa dibilang model algoritmanya tersebut overfitting ya, di mana algoritma tersebut hanya menghafal saja, tidak bisa memahami data baru gitu, teman-teman. Nah, kalau underfit biasanya akurasi tesnya lebih tinggi dibandingkan trainingnya. Tapi underfit ini sangat jarang ya teman-teman ya. Nah, kira seperti itu teman-teman. Kemudian kita menganalogikan nih. Jadi bisa dibayangkan seseorang itu belajar untuk ujian nih, karena kan teman-teman bentar lagi UTS ya. Saya anggap seperti itu. Kemudian di training akurasi itu soal-soal tersebut dipelajari nih oleh mahasiswa sehingga skor itu dicapai dari pola pelatihan yang dipelajari berkali-kali atau mahasiswa ini menghafal soal tersebut ya. Nah, sedangkan testing ya, kalau di testing, skor itu didapatkan pada soal baru. Jadi tidak pernah dilihat oleh mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman sering ngalamin kan kayak dikasih tugas, tapi belum mengerti apa sih ini tiba-tiba dikasih tugas. Nah, bisa dibilang itu namanya testing akurasi ya teman-teman ya. Jadi untuk mengukur apakah mahasiswa ini mampu belajar mandiri tanpa perlu kita kasih contoh. Kalau kasih contoh kan berarti di training akurasi gitu ya. Kalau di testing ya ini benar-benar baru, jadi teman-teman belajar mandiri. Nah, makanya jika seseorang mahasiswa itu mendapat nilai tinggi di latihan training, tetapi nilainya rendah pada ujian testing, ini menunjukkan kalau mahasiswa itu hanya menghafal soal latihan, tetapi tidak memahami konsep dari suatu soal tersebut. Jadi ini dianalogikan sebagai overfitting ya. Sebaliknya, jika nilainya rendah di kedua tes, atau ya bisa dibilang ini tidak ada yang mencapai nilai batas minimum lah. Misalkan nilai batas minimumnya 80. Ini menunjukkan dia tidak belajar cukup baik ya, analoginya underfitting. Atau ya testingnya lebih tinggi daripada training, tapi masih di bawah batas eh, batasan nilai standarnya ya, kayak misalkan C, kalau di D kan berarti otomatis ngulang ya gitu. Nah, kemudian kita mau masuk lagi memahami evaluation model dengan confusion matrix ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang ngebaca apa itu confusion matrix, apa itu precision, akurasi, kemudian ada juga recall, F1 score. Nah, di Confusion Matrix ini merupakan suatu tools uji matrix yang merangkum kinerja dari model algoritma yang kita implementasikan, baik itu AI, ML, ataupun DL ya, pada sekumpulan data yang kita uji. Nah, si matrix ini merupakan cara kita untuk menampilkan jumlah kejadian secara akurat dan tidak akurat berdasarkan kita melakukan prediksi model. Nah, biasanya confusion matrix ini digunakan untuk mengukur kinerja model dengan standarnya klasifikasi ya, yang memiliki tujuan untuk memprediksi label berkategori untuk setiap kejadian input. Di sini ada namanya true positif, false positif tipe satu, false negatif tipe 2, dan true negatif ya. Nah, masing-masing matriks ini memiliki perhitungannya sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau di true positif ini merupakan model yang ibaratnya tuh
memprediksi nilai outputnya itu positif. Jadi ini benar-benar output yang diinginkan lah atau yang benar-benar diprediksi gitu ya. Kemudian kalau true negatif ini diibaratkan model tersebut benar dalam memprediksi, tapi hasilnya tuh malah beda. Misalkan model ini harusnya eh, jerapah, tapi pas dikeluarkan hasilnya kok bukan jerapah. Nah, ini yang disebut dengan true negatif ya. Kemudian kalau false positif, ini model ini nggak benar nih dalam memprediksi, tapi malah eh, benar dalam hasilnya. Jadi misalkan prediksi yang kita inginkan adalah jerapah tadi, tapi eh, misalkan prediksi yang kita inginkan jerapah, tapi di sini prediksinya tuh malah anjing. Nah, pas di evaluasi ternyata hasil akhirnya itu malah jerapah gitu ya teman-teman ya. Nah, itu bisa dibilang false positif ya atau error tipe satu. Kalau di false negatif, ini keduanya baik itu prediksi ataupun hasilnya itu sama ya, yang dimana memiliki negatif outcome atau keluaran outcome-nya sama-sama negatif gitu. Nah, kalau di akurasi tes, ini ada rumusnya sendiri teman-teman. Jadi akurasi sama dengan true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif tambah false positif tambah false negatif. Nah, kalau di dalam pembagian ini teman-teman ya, teman-teman yang paling tidak kalau di sini kan tidak ada perkalian di fungsi atasnya ataupun fungsi bawah ya. Nah, ini teman-teman bisa ditambah dulu masing-masing, baik itu atas dan bawah, kemudian baru dibagi. Beda halnya kalau misalkan ada tanda kurung, ada perkalian, ada pembagian lagi di masing-masing fungsi atas ataupun bawahnya. Kemudian precision. Precision ini lebih bersifat apakah model tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini rumusnya adalah true positif dibagi true positif ditambah false positif. Sehingga nanti akan menghasilkan outcome-nya adalah precision. Nah, kalau di Python ataupun di data analis biasanya outcome-nya itu 0, dari 0 sampai dengan 0,99 deh. Itu udah paling bagus. Tapi kalau udah 100% kita bisa curigai nih modelnya apakah ini benar-benar modelnya eh, belajar dengan baik atau hanya menghafal saja gitu ya. Nah, kemudian ada recall teman-temannya. Jadi bagaimana ketika dia salah memprediksi, dia akan mengulang lagi untuk belajar lagi. Nah, ini dinamakan recall ya. Di sini rumusnya ada true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Dan yang terakhir itu ada namanya F1 score. Ini nilai akurasi yang rata-ratanya ya dari semuanya dari akurasi precision recall nanti dihitung di F1 score ya. Jadi ini bisa dibilang nilai yang bisa dipertanggungjawabkan lah kalau di confusion matrix ya. Selain dengan akurasi, karena kan kalau akurasi itu merupakan akurasi dari pengujian ya. Sedangkan kalau F1 score ini evaluasi dari hasil ya pengujian juga sih, tapi berbeda ya dengan menghitung precision, recall sama di sini ada rumusnya ya. Jadi dua, dua dikali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Nah, dalam rumus ini yang pasti precision dikali recall dulu ya, yang di atas dulu, kemudian baru precision ditambah recall, kemudian dibagi dan dikali dua. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman ya, saya memiliki indeks data nih dari 1 sampai dengan 10 ya. Di mana hasil yang
aktual ataupun benar ini yang saya inginkan adalah dog, eh, tiga data pertama itu dog, kemudian yang empat itu not dog, kemudian lima dog lagi, enam not dog, tujuh dog, delapan dog, sembilan not dog, dan 10 not dog. Ternyata pas diprediksi ini data yang salah itu ada di nomor dua, kemudian em, di iya di nomor dua aja ya karena eh, dia tuh sebenarnya data yang aslinya tuh dog, tapi diprediksinya not dog. Sedangkan kalau data yang aslinya not dog, diprediksinya not dog juga, itu dinamakan true negatif ya teman-teman ya. Berarti hasil akhirnya tuh sama-sama mengeluarkan yang negatif. Nah, teman-teman bisa bedain nih, kalau yang dog kemudian prediksinya not dog itu kan false negatif. Kalau di false positif itu nih apa data aslinya itu adalah not dog, tapi diprediksinya dog. Nah, itu disebut sebagai false positif. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya di dalam PDF-nya teman-teman ya. Sehingga hasil yang kita dapatkan itu ada true positif berjumlah 5, kemudian false positif itu satu, true negatif itu 3, dan false negatif itu ada satu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kemudian sorry, sebentar. Nah, di sini kemudian dibikin nih table confusion matrixnya. Ini ke dalam bentuk yang bisa dibilang table kita sendiri lah ya. Sebenarnya sih ini bisa dibikin pakai Python juga dengan Seaborn, tapi ini untuk mengetahui teman-teman ya, kalau rumus-rumus tersebut itu dimasukkan seperti ini kira-kira. Kemudian kalau di Seaborn di library Python ya, nah ini akan menghasilkan confusion matrix seperti ini ya. Ada tampilannya, yang benar itu true positifnya, kemudian false positif, false negatif, true negatif. Oh iya, true negatif ya. Nah, di sini kemudian nanti ada perhitungannya teman-teman ya. Kalau akurasi ini kan udah pasti akurasi testing ya, akurasi pengujian. Kemudian ada precision, recall, F1 score. Tadi ya seperti saya sebutkan ya. Precision itu berarti presisi dia dalam memprediksi suatu data. Kemudian recall ini ketika dia salah melakukan prediksi, maka dia akan mengulang untuk belajar kembali. Dan terakhir ada F1 score itu berarti nilai rata-rata dari precision dan recall-nya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa dibilang datanya lumayan bagus ya teman-teman ya untuk data tersebut. Nah, kalau di evaluation kita masukin semua data ini hasil akhirnya untuk kita jelaskan di dalam suatu tugas akhir, kemudian skripsi ataupun kerja praktik ataupun bikin paper. Nah, kira seperti ini teman-teman ya. Ini dalam eh, pengenalan ya tidak tidak terlalu deskriptif ya. Kalau di paper kan lebih deskriptif. Di mana precision yang didapatkan tadi prediksi benarnya dari total prediksi kelas tertentu ya. Di sini kita bisa mengetahui kalau precision dari klasifikasi dog itu 83%. Berarti dari semua prediksi 83%-nya benar. Kemudian, kalau not dog itu 75%. Dari semua prediksi, not dog yang diprediksi benar itu hanya 75%. Nah, kemudian ada recall, teman-teman. Jadi, eh, prediksi benar dari total data aktual ya, kelas tertentu. Kayak yang tadi saya bilang sih, intinya ketika dia salah mengklasifikasi, dia akan belajar kembali. Jadi, dari 83% dari semua data aktual dog, ternyata 83%-nya itu diprediksi benar dan notoknya 75%. Nah, ini F1 score ya, rata-rata harmonis antara precision dan recall memberikan keseimbangan antara keduanya. Berarti di sini ada dognya 83% dan not dognya 75%. Nah, tapi evaluasi ini kan tidak mencerminkan
akurasi training sebelumnya ya. Jadi kita belum bisa untuk memberikan eh, laporan yang secara lengkap ataupun komprehensifnya. Karena di sini hanya pengujian dari data ujinya aja dari precision, recall, dan F1 score-nya. Nah, di sini saya melakukan lanjutan dari proyek gacoran untuk melakukan evaluasi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang pasti tadi ya saya masukin fitur extraction. Ini ada codingan yang sedikit berubah. Nanti codingannya sudah saya lampirin sebenarnya sih di PDF kalau nggak salah deh. Kalau teman-teman nggak ada PDF-nya mungkin nanti bisa saya update ya. Jika sini ya di fitur extraction saya tambah ada balance class, kemudian ada balance data untuk melakukan balancing data. Dan misalkan data yang labelnya itu 90 paling rendah, kemudian ada yang data labelnya 100. Nah itu akan disamakan dengan random ya, menjadi mencari random sampling sehingga semua datanya akan sama untuk setiap kelas 90. Kemudian di sini menggunakan TF-IDF fitur extraction. Di sini saya memaksimalkan 5.000 fitur yang ada di dalam TF-IDF. Berarti akan ada banyak banget tuh kolom-kolomnya kalau di dalam TF-IDF. Nah, ini dalam bentuk array ya teman-teman ya. Di tahap ketiga ada encode sentiment label. Jadi label tersebut akan diubah menjadi angka satu dan 2 karena kan hanya ada dua kelas ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian di modeling nih, ini saya ubah sedikit dari yang codingan kemarin ya. Di modeling ada tahap keempat namanya split data untuk training dan testing. Di sini dijelaskan kan ya, ada test size-nya itu 0,2. Berarti data trainingnya itu ada 80% dan data ujinya itu 20% dari data. Misalkan total datanya itu ada 120. Nah, 120 dikali 20%, ya teman-teman bisa hitung lah ya. Berarti kan ada 6 data uji, ya, 120 kali 20%. Ya, ada 6 data uji untuk dilakukan pengujian. Karena 80%-nya itu digunakan untuk pelatihan. Itu teman-teman ya. Nah, ini kemudian dimasukin ke dalam implementasi model, ada naive Bayes, ada SVM, ada logistic regression. Dan teman-teman kalau mengetahui algoritma lain bisa diimplementasi juga di sini. Nah, kita seperti ini ya. Kemudian kita masukkan hasil akurasi dan confusion matrixnya sebagai berikut. Nah, udah didapatin nih evaluasinya naik base ada training akurasinya 99%, tapi akurasi testingnya itu hanya 56,75%. Kemudian logistic regression akurasinya 100%, tapi tes akurasinya cuma 54%. Nah, kemudian SPM akurasinya 100% juga, tapi tes akurasinya cuma 51,35%. Berarti semua model yang ada di PDF ini merupakan overfitting, teman-teman ya. Karena bisa kita lihat ya di sini training akurasinya tuh sangat jauh ya dengan akurasi pengujian. Sebenarnya kalau di dalam model yang bagus itu akurasi training sama testing itu nggak berbeda jauh. Misalkan akurasi trainingnya 90%. Nah, akurasi testingnya itu biasanya akan mengikuti antara 80 sampai 87 gitu ya. Dan dia nggak akan berbeda jauh dengan akurasi trainingnya. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Di naive Bayes, di sini, model ini disebut overfit karena performa di data pelatihan atau akurasi trainingnya itu 99,3%. Jauh lebih tinggi dibandingkan data pengujian 56,7. Model ini bisa dibilang terlalu sederhana ataupun terlalu sedikit ya datanya untuk menangani fitur yang sangat kompleks. Karena kan TF-IDF itu bisa dibilang ya kompleks ya datanya banyak gitu, fitur-fiturnya banyak. Jadi ini bisa dibilang terlalu sederhana atau datanya yang malah sedikit gitu.
Nah, ini hampir sama untuk model support vector machine dan logistic regression. Nah, di sini em, kita sebut sebagai semuanya adalah overfit karena data pelatihannya ini jauh lebih tinggi dibandingkan data pengujian ya, tes akurasinya. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Oke, jadi di sini source code-nya udah saya bagikan ya, teman-teman ya. Ya, ini tidak untuk dibagikan ke siapapun karena nanti kalau terlalu banyak akses link tersebut, sharingnya bakal saya hapus ya, teman-teman ya, gitu, teman-teman. Baik, setelah ini saya mau coba sharing codingan ya. Nah, kemarin saya sudah mengubah sedikit sih. Jadi ada yang masuk ke dalam modeling, ada yang masuk ke dalam evaluation. Nah, di sini sama seperti codingan yang ada di PDF ya, teman-teman ya, bisa lihat ya. Jadi ini yang dinamakan confusion matrix ya. Teman-teman bisa ngelihat nih. Oke. Hmm, kira seperti itu, teman-teman. Eh, benar. Oke, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan kalau ingin ditanyakan, saya coba menjawab. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya akhiri teman-teman ya sampai di sini untuk sesi keenam. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya teman-teman ya. Mungkin saya ingin berpesan aja agar teman-teman menjaga kesehatan karena saya lagi sakit ya. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Pak. Pak.